Alhamdulillahil Jabbaril Qahar Al-Azizil Ghaffar Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Pertama sekali mari sama-sama kita persembahkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang berbahagia ini kepada kita sekalian Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan dakwah dalam rangka Maulid Nabi pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya. Salawat wassalam tu Rasulullah, Nabi Allah, penghulu alam, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Tentu saja kita juga sangat mencintai beliau, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mampu melaksanakan tugas kenabian, telah menyampaikan amanah Allah berupa risalah kepada umat manusia dengan benar sekali, sehingga ada satu jaminan kebahagiaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat, dengan melaksanakan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ajaran Nabi yang mulia ini akan terus terjaga dengan baik sampai akhir dunia ini. Mudah-mudahan juga Allah merahmati keluarga Nabi, para sahabat semuanya, alim ulama yang telah mendahului kita. Demikian juga alim ulama yang masih hidup sampai saat yang berbahagia ini, dimanapun mereka berada. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, terus kepada Imam Besar Masjid Luar Brawi, pimpinan Kampung Luar Brawi, Bapak Kesi, Tengku Imam, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, sekretaris Kampung, ketua dan anggota Duhaput, ketua dan anggota pemuda, seluruh masyarakat, dan juga masyarakat-masyarakat yang hadir pada malam ini di luar Kampung Luar Brawi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama sekali saya berterima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengundang kami untuk kesekian kalinya di tempat ini dalam rangka menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan ceramah malam ini juga akan nanti mendatangkan faedah dan manfaat buat kita sekalian. Maka sebelum kita sampaikan apa yang ingin kami sampaikan, saya mohon kiranya ini semuanya aman, nyaman, tentram, sehingga acara kita ini sukses adanya. Di anak-anak kami nanti kita himbau tidak ada yang ribut, ngomong dan sebagainya, duduk yang benar. Demikian juga ibu-ibunya, jadi ben pegahabaran. Semuanya tenang ya. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah semesta alam, pemilik jagat raya ini, yang masih saja memberikan kesempatan buat kita untuk ketemu lagi pada tahun ini. Tapi di luar pengetahuan kita tentunya, apakah kita nanti akan ketemu lagi di suatu saat nanti? Tentu ini jawabannya tidak ada pada kita. Hanya Allah yang mampu dan mengerti dengan rahasianya sendiri, kita tidak paham. Marilah kita manfaatkan hidup yang sekarang
yang jinonyo, ibu bapak yang berbahagia, inilah waktu yang kita miliki. Sedangkan kemarin itu sudah lampau, besok belum tentu lagi. Jadi kapan saja pada saat itulah waktu kita. Jadi menyangkau liku yang kalewan, menyuku golong dente ibu. Apakah kita nanti besok pagi akan dapat lagi hidup sebagaimana hari ini? Belum tentu juga. Maka sesegera mungkin berbenah diri, mempersiapkan diri, karena kita kapanpun dan dalam kondisi apapun akan dipanggil kembali ke hadapan Allah. Maunya kita siap, bersiap untuk tawabah Allah. Jangan terus termotivasi dengan yang tidak baik, dengan dosa-dosa. Maka dengan demikian persiapkan diri, tentu saja kita ingin menggapai kebahagiaan. Ini janji Allah. Janji Allah akan diberikan kebahagiaan kepada siapapun yang berusaha di dunia juga di akhirat. Tetapi kalau kita berusaha dunia saja, Allah berikan dunia itu kepada kita. Ya. Kalau kita terus mencari dunia, Allah berikan dunia. Ini keadilan Allah bagi hambanya. Maka hati yang berbahagia, kebahagiaan itu dibagi dua secara umum. Yang pertama sekali adalah kebahagiaan jangka pendek. Yang kedua, kebahagiaan jangka panjang. Kebahagiaan jangka pendek itu di dunia. Hasanah fid dunia, itu sebentar saja. Orang merasa bahagia di dunia sebentar saja, karena kehidupan dunia tidak hakiki, tidak ada yang abadi. Tapi kehidupan yang hakiki yang benar adalah kehidupan setelah ini nanti. Di hari kemudian itu hidup, apakah senang dan susah itu tanpa batas, hanya Allah yang mengetahui batasnya. Maka jangan terlena dengan dunia fana dan singkat sekali, sementara kita abaikan dunia kita yang sebenarnya ke akhirat. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan membandingkan bahwa lebih hebat dunia dibanding akhirat. Tidak ada ayat. Tidak ada hadis pun daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan bahwa betapa hebatnya dunia dibanding akhirat. Tidak ada juga. Kenapa manusia berlama-lama dan terlena dan berpoya-poya untuk dunia yang akan berakhir pasti, ya, berbahagia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama bagimu, hai Muhammad, kata Allah. Di ayat yang lain Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu, hai Muhammad, lebih baik dan kekal bagimu. Nyo pelajaran ke tanya malamnya ibu. Jadi kebahagiaan terbagi dua, nyo nafai supaya nama-nama dengan dakwah. Kebahagiaan jangka pendek dan kebahagiaan jangka panjang. Yang jangka pendek dunia, hasanah fil dunia. Yang jangka panjang tentu saja hasanah fil akhirah. Kebahagiaan di akhirat itu Allah jauhkan kita daripada api neraka. Itulah kebahagiaan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ciptakan, kita usahakan agar hidup di dunia tenang, bukan senang. Orang yang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang sudah pasti senang. Kenapa demikian? Kesenangan menyangkut dengan material, sedangkan ketenangan menyangkut dengan jiwa manusia. Dengan demikian Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita perbanyakkan yang baik-baik, karena yang baik-baik itu hubungannya dengan ketenangan. Ketenangan itu menyangkut dengan hati. Hati itu artinya harus sambung dan mestinya punya sinyal selalu jaringannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati yang penuh takwa, dia akan hidup, dia tersambung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi. Berulang kali sampai 3 kali beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Maka perbaiki dan benah dengan benar sekali hati yang kita miliki. Hati bukan bek dendam, bek dengki, bek ria, bek tekabur, supaya selamat. Hari-hari kita keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah, usahakan dengan sengaja jangan menimbulkan dosa. Bekna desa de bungoh tadi be dari rumah tawolong bekna desa. Jangan ada dosa dengan disengaja, ibu bapak yang berbahagia.
Coba bayangkan kita umur sedikit, umur singkat, ibadah tidak kuat, dosa banyak. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya, apa solusinya? Tobat. Karena semua kita berdosa, itu jaminan Rasulullah, bukan jaminan saya. Nabi mengatakan demikian, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berdosa tadinya. Kita mesti mengakui bahwa kita ada dosa, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi orang yang baik yang berdosa adalah orang yang selalu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu bertobat, tidak ada dosa kecil menjadi besar. Kalau dosa itu continue dilakukan, terus menerus dikerjakan, tidak ada istilah dosa kecil, tapi akan terus menjadi besar karena continue dilakukan. Tinti uro ada bubu desa, hana dosa ubud je kerayu. Sampai-sampai tertobat, hana dosa rayu, bahkan sampai hilang karena tobat itu sendiri. Hadirin berbahagia, karena kata Nabi, orang yang bertobat daripada dosa seolah-olah dia tidak melakukan dosa sama sekali. Mudah tim tobat. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, artinya akan menjadi besar dia karena dilakukan terus menerus secara kontinu. Dan tidak ada dosa besar kalau dia sering melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki ampun dosa ba Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Lila semayang duk tidur, mohon renungkan dan serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini sebentar lagi entah kapan akan kembali ke hadapan-Mu. Terimalah taubatku. Ibadah betul, berajin dan betul, han betul, miyahana ilmu, hana ilmu, miyahana tajabut. Ini kan punya tahapan-tahapan. Mengapa penting ibadah? Karena memang manusia itu diciptakan untuk beribadah. Kita yang berlahir Allah untuk ibadah, bukan untuk sia-sia. Ada tanggung jawab. Begitu ada kehidupan, maka Bapak Ibu yang berbahagia, pasti ada kematian. Jauhlah Bapak Ibu. Kalau ada kehidupan pasti ada kematian. Pakai meyan hai jauh boleh. Kadang mengerip-mengerip ke meninggal. Kalau ada kehidupan pasti ada kematian. Kematian punya konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Persoalan. Kedemanyan singo di akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada persoalan. Bukan mati selesai dah. Kalau ibu bapak yang berbahagia, saya juga ya termasuk di dalamnya, begitu meninggal habis urusan, enak saja kan? Nya lagi mati awaknya nunggu mati awaknya lemah. Awak lemah, awak kameng, awak abui. Itu gampang, mati tidak ada persoalan. Tapi kita disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaro, getanyang kaki, getanyang mata, getanyang hidung, getanyang semua panca indera itu diminta tanggung jawab. Maka singo bugla bi tazila jaro ya Allah, jaronya jaro gusu ulian yatim mikhle jaro Allah tengok. Mikhle kaki ya Allah, kaki ini ya yang selalu melangkahkan kaki ini ke masjid, melangkah kepada kebenaran, kebajikan, kepada pertemuan-pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu Tuhanku. Itu dia yang ngomong nanti, bukan kita. Karena pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtim ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Mau ngomong apa lagi? Mulut kita sudah dikunci rapat-rapat. Wa tashhadu arjuluhum. Ya? Saksinya apa? Kaki-kaki kita. Wa tukallimuna aydihim, maka akan berkatalah, ngomong, berbicara tangan-tangan mereka itu kepada kami. Tangan yang berbicara, Ibu. Bagaimana kita selamatkan diri kita? Tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka itu jadi saksi. Yang pernah tajak pada tempat masjid, dia yang jadi saksikan. Pikirkan sekarang,
apalagi dunia semakin mewah, dunia semakin modern, terdorong manusia untuk duniawi itu lebih berat. Ini konsekuensi hidup di zaman modern. Perhatikan mendong secara jujur, balung secara objektif. Jamun Pak, apakah di Alu Brawi atau di kampung saya? Saya pikir sama. Nyanti urun Tuhan tanya gak sembahyang maghrib berjamaah. Itu umumnya jarang pulang ke rumah sebelum sholat Isya. Isya baru go ibu. Betul ibu? Betul? Anak mau gede puah bi. Puah jam saja ya bayang. Jadi Gino golong dia salim kam kerah. Assalamualaikum apa ini? Bro kadang tinggal tunggu imam minan tunggu ngembili aja kan nanti kan. Karena anak lebih biasa nyampe rumah dan juga bagah karena TV na sinetron cerita bersambung lah. Atau malam baru baik silap hari takut DTV kau pengai dan om gak sibuk orang zaman sibuk mengibadah. Maka urusnya ibu lentuan raun Kota Langsa dari dulu sudah katib taka lumayan alhamdulillah meski penduduknya menjemuk ya. Jadi di sini di Kota Langsa itu sukunya banyak, tapi no problem, tidak ada masalah. Pesantren naik Kota Langsa, alhamdulillah itu lumayan. Anak karu-karu, na urun Jawa, na urun Minang, na urun Batak, ya kan? Ada orang Nias, apa sajalah. Na urun Aceh, tidak ada masalah, karena memang diciptakan semua oleh Allah li ta'arafu, tidak ada persoalan. Yang penting bisa hidup rukun dan damai. Hana ada mendawanya tinggal di akhirat itu. Yang lebih doang Allah, yang na muntung di akhirat. Yang lebih dekat kepada Allah, yang takwa, yang lebih dicintai Allah nanti di hari akhirat. Termasuk orang Arab, nggak ada beda bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka kan. Yang membedakan mereka ketakwaan. Kalau bangsa Arab itu tidak taat, masuk neraka. Abu Lahab di Arab lahir, di Arab mati. Abu Lahab, nanti Abu Lahab. Abu Lahab, rubah Nabi itu ni. Abu Jahal lahir di Arab, mati di Arab, kerak neraka. Lunku kena pegah di berbahagia, bakronyo. Yang paling penting adalah cara Daudi bagaimana hidup dunia yang sebentar tidak ada masalah. Yang mana? Bubaik na masalah. Bubaik na masalah. Baik sakit hati kau, baik bengih kau bertanya, baik dengki, baik khianat, baik ria, penyakit batin habis. Itu bisa menghabiskan kebajikan-kebajikan yang ada. Menyonyok aglih dengku baru hati sehat. Kalau hati itu banyak dengki, banyak dendam dan sebagainya, maka kita sebentar-bentar sakit. Karena sumber penyakit hati tunggu yang benar yang berbahagia. Hati ini penting. Ya, hati bukan tatat tunggu. Bukan ke Allah, bukan ke manusia yang benar berkasih sayang. Udip rukun, aman dan damai. Yang penting peglah roh di akhirat. Ren hain bantu lo ibu, lo hain bantu ren. Kita tidak bisa saling bantu nanti di akhirat. Masing-masing kita akan memperjuangkan nasib sendiri-sendiri. Besok di akhirat. Si asa kata muda-muda nanegala. Oh bahagia adanya begah dia orang kaya raya. Ji kaya tengku. Kekayaan itu dinikmati berapa tahun? Coba tulis, coba catat. Kalau dia kaya raya banyak kemewahan yang dia raih selama ini berprestasi dan sebagainya, tapi berapa tahun dia bisa menikmati? Oleh taharkat urang malam menhek tu kita pegang rumah bebe raya, tak bangun toko tu, motor mewah-mewah dan sebagainya, nyat kegap tengku ke wali ke kerau. Malamnya meninggal, malamnya icok lego. Betul. Icok le wali pak. Anak-anak kamu yang bekerja aja bayi begah abu aja kata ke mangok anggo beres
Ibu galau, Pak Cik kah kak koma mau sakit? Alhamdulillah. Pak Cik kah kamu mendengar? Haji haru mendengar baik. Hei harga hana kedua aku untuk akhirat sayang beribu kali sayang. Malang sekali. Waktu tahu aku dia ketanya oleh malaikat, kamu sudah kembali ya? Iya, saya sudah meninggal. Ngepegali malaikat, aku pikir mati kah kita udah masalahnya. Memang ku tunggu kematianmu pegali malaikat. Kau trip kau preh, uni cacah. Nyoh kena pelung. Kamu bawa apa kemari kita yang malaikat? Putra anak kepo, anak kepo sapu. Kau berani kah kajak kena anak kepo sapu? Mudah ada mong mbak pertandingan bola kaki pak kampung yang duduk bola kan ada mong rokong nanti tiket anak itu yang lewat apa pintu om ya mereka mong tiket kan mau pergi anak bayar tiket tapi hei tantri hai bisa mong hei tantri udah doa di ke surga hanan tanyoinan kau tadi lagi tewan tri pak pom bensin lah banyak hei tantri truk ke tank pom bensin kabeh nunggu ilung lehega meramah ke pom bensin 2 jam setengah long preh wadak wang he dengar le motor truk nampai buka lagi mah ada gue sini 10 rupiah dengan bensin he dunia ni antri ni dia preh gas dia kilo LPG ndak ada lagi ibu bagaimana karena mana karena naik demong gas waktu bo yang kamu popo le sertu tu baru pergi yang kejadian daerah kok daerah lagi ini didandang dah pulang kecewa. Tapi saya membanding-bandingkan ini Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak begitu kecewa di sini. Hana menumpuk menyenglit tinggal pembensin tidak begitu kecewa. Ini perhiasan dunia, ini permainan dunia memang demikian adanya. Karena manusia itu tidak sempurna. Apakah kita juga demikian nantinya pada giliran kita yang demikian ya kita juga tidak sempurna Pak. Tapi yang paling sedih adalah ketika kita antrian nanti di akhirat kita tidak punya kebahagiaan, kita tidak punya tiket mau masuk nyawa yang dibagi dukung doa yang berbagai. Lu kenang kan? Jadi urisi bang doa yang berbagai makanya tanya be hina golong tente yang dapat hina itu orang hina, kadang-kadang kita yang lebih hina. Makanya kebegah le ulama tasawuf Ibrahim bin Adham. Kalau kamu melihat anak-anak, anggap dia lebih mulia. Ya, dengar nasihat ibu ya. Kita sudah mulai dakwah ini ya. Bantangi nganumin, ya Allah. Ini kalau istilah anak sekarang katanya ini positive thinking. Kita berpikir yang positif untuk orang lain. Mbak perempuan nganumin, ini lebih mulia dari dia ini lebih mulia ya Allah daripada saya. Anggap dia lebih mulia. Kenapa? Ini masih anak-anak ya Allah. Kalau hari ini dia meninggal, catatannya masih putih, bersih, gak ada noda, ada dosa. Karena dia masih di bawah mukallaf. Dibanding saya ya Allah, saya sudah berdosa. Alangkah malang nasib ini kalau hari ini meninggal ya Allah, saya belum sempat tobat. Kita pikirkan bahwa anak itu lebih mulia. Nah, kalau kita ketemu dengan orang tua, yang kebegal Ibrahim bin Adham, gue anggaplah urun Tuhannya lebih mulia. Ya Allah lebih mulia urun Tuhannya ngeluk. Karena beliau sudah agak lama hidup dibanding saya. Beliau sudah lama berbuat baik, salat berjamaah sudah lama, bersedekah sudah lama, berbuat untuk masyarakat sudah lama. Dibanding saya, jasa saya terhadap agamamu masih sedikit Tuhanku. Juga masih lumayan orang lain. Ini kan artinya kita tidak bisa menjelek-jelekkan orang lain kan. Kemudian ketemu dengan orang alim. Ya Allah, ini sudah pastilah beliau ini lebih mulia daripada saya karena ilmumu ada pada guruku ini. Ilmu sapu tangudupu ya Allah. Tungi sembayang golong bere, lun sembayang golong pah ya Allah. Ibadah muamalah saya belum tahu ya Allah. Sementara urunya lebih mumpung daripada lu. Lagi-lagi kita menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Kemudian merumpah urun jahe. Ya, merumpah urun jahe gimana? Artinya orang agak bodoh lah. Ya Allah lebih ged gonya dengan lu. Gaji. Gimana cara ged? Dia yang pupuk desa karena hana depu. Elok kau depu mentang pupuk makan ged kanya.
Akhirnya kita tidak jelek pandangan kepada orang lain kan. Hayatan nasihat Ibrahim bin Adham. Nya kemudian ibu, yang paling penting menjaga diri sendiri, menyaji syarat-syarat tapi ingat, karena itu perintah agama. Hanya mudua buat dina, muda ada kalian mumang pengen sabai pengen ganja, jangan vonis dia di depan khalayak, nanti dia malu. Kalau dia malu nanti tambah jauh dengan kita. Panggil dia secara individu. Ya, kalau perlu ngomong face to face, baik dipulai ke, hoi rumah tayo nang kumdua ada rahasia. Tapi nasihat baca-baca ada kesan positif darinya. Mana tayo mentang rumah ayah, ya mah apa? Idran kanan, lu kanan. Musuh anak tayo anak sembahyang, tak kelang kawarame. Hana utak, hana kesembahyang. Tak tayo mana? Iji ke utak, puna utak pun naik ke. Ya lo kau bergaluh na utak. Sekali dua, dia anak manusia juga kan? Sehingga segala protes pak. Ilu modaya hana sembahyang. Uban ya hana sembahyang keju. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mahelo hana utak kalau tempat drone ya lo. Anak sembahyang kau. Padahal waktu diulangnya kali keju tu kau hana utak. Maka memberikan nasihat itu dengan baik, begut. Mesti anak dran ibu anak yang sembahyang di rumah dengan bahasa bagus, bahasa santun. Rasulullah demikian. Mereka sama anak. Nyo kemuno Rasulullah memperbaiki akhlak manusia. Karena beliau itu orang paling berakhlak dan akhlak beliau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan asal-asal beliau ngomong untuk orang lain sementara budinya tidak baik. Tapi Allah menyatakan bahwa engkau Muhammad agung sekali. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya perilaku yang agung sekali. Nyo kebak manusia agungnya ibu, kita mengambil tauladan dalam hidup supaya ingin kita gapai bahagia dunia wal akhirat. Tadinya kebahagiaan bagi dua. Sekarang dengar lagi. Ada manusia hamba Allah yang bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Nyo dicetek. Ada manusia yang bahagia dunia, tidak bahagia di akhirat. Dua, ada manusia bahagia akhirat, sengsara dunia. Kedua macam. Yang kelima, ada manusia bahagia dunia dan akhirat. Sudah tiga. Yang keempat, ada manusia yang sengsara dunia dan akhirat. Minimal kita mohon dan kita usaha. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di akhirat meskipun sengsara dunia. Tapi kalau dapat dua-dua bahagia, alhamdulillah. Sebab ada sengsara dunia hanatri ibu. Mesti ada yang dia dua berawinyo tinggal. Dia sabah wate. Yang kalau dia pulih kau dua wate masih belum paham tetangga kita. Balhe wate ada anak kaikli. Beberaya ekli, itu yang lain tetangga. Pakan senyap ekli, sakit perut mak mata gelap je pegah. Itu kai, dia pun ekli. Kayak berkali kai. Gedepu le tetangga tanya bahwa ada tetangga kita yang kelaparan. Dia ajuk dia ajuk gejuk makanan, pasti itu terjadi. Oh, kenyahana mampu, pasti kepegah baru mampu. Tidak mampu, dah terus menerus dia dalam keadaan menderita. Pasti dia laporkan kepada Bapak Kesi. Bila pulang sampai Bapak Wali dia lapor. Hai Pak Wali Pak Raya Dende, pasti dikasihkan bantuan. Yang lon kena pegah baru misi bantuan yang berbahagia. Di akhirat siapa bantu kita? So bantu dah. Oh bantawa kedih mi laju-laju masalah, ya. Oban gebasa dalam kubur, yuh yang lelaju azbukan le. Oban gebasa dalam kubur, yuh yang lelaju azbukan le. Hanpatlah ke tolong, hanpatlah ke bantu, melainkan he
apa yang sampai hanpa nakai tolong hanpa nakai bantu melainkan apa yang sampai pertama pun sedekah jariah bajalan Allah bunatan tembri pertama pun sedekah jariah bajalan Allah bunatan tembri oh bankana rezeki mudah bajalan Allah bekri-krin hati kedua ilmu yang manfaat putunya umat berulam jahid kedua ilmu yang manfaat putunya umat berulam jahid yakin semebut urangan malam agama Tuhan puruna sabe yakin urangan malam agama Tuhan puruna sabit maka yang kelek ada yang saleh bajir wate mendoa sabit yang kelek ada yang saleh bajir wate mendoa sabit jir wate ada kepada Tuhan dimohon doa tiwate ada sembahyang kepada Tuhan mohonlah juli macamnya Bapak Ibu yang berbahagia supaya kita tidak menyesal nantinya di akhirat. Luntuang kena sampaikan badornyo bahwa manusia menjelang sakratul maut dia pasti menyesal. Apakah dia orang yang rajin beribadah, apalagi orang yang rajin maksiat. Orang yang nak ibadat pun wadah sukrit maut menyesal. Tapi dia dengar cerita ibu supaya penjelasannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Pakai bancara orang ibadat tapi menyesal. Punya orang hana ibadat ya, kan pastilah nyo orang ibadat menyesal. Ada yang berbahagia, na salah siro sahabat Nabi, sahabat yang tidak begitu populer, namanya Sya'ban radhiyallahu an. Beliau adalah sidro hamba Allah ibu yang rajin taat salat berjamaah. Rajin taat limang wate siuro si malam sabi berjamaah. Nyo maah nu ba itanya wahana dah pun walaupun na dengum doa ze uronyo malima wate na singau dengan pun na saja lah kan lusa raya tok sama wate berjamaah wate mengre subuh lepas pada bodoh belum dayon na dinah malam di malam na dinah malam ba kedai go jaga-jaga kedai go kedai kopi ada go yang jaga dayon kena piket tapi dia malam ya benar dilatu kedai dah tapi dilatu aku lampiasan jamunya tu tahu naik tuha ba kedai go benar tadi periksa ada yang anjuk bang dek nanti ka ba kedai kopi dia malam 21 dulu menyagi abet tengku berea dayah ka betul. Teti malam kedai di rumpau kedai dia gelengan ka gelak yang sabina. Ente won de podwa tu nyok jarwa ketule ba. Awak pebangkrut ngon. Ente kai tu kedai berada pu kedainya sia itu pu ka bangkrut. Yang pebangkrut memang gonya. Dari puas syukur yang bunga malam ngeduina apa gua siapa gelah kerja kopi leher be pada kan ikapong dah 25 lebih pegah mai dah tak puluh leher be ke lampu tetap lampu hanape yang kenyan tugas ha jadi Sya'ban hadirin berbahagia nya cerita Sya'ban ya nya name nuruh haju nabi bantuan yu tengah
Engkai pita tahu ke? Ya. Dek. Udah ada bantuan, duduk. Duduk, yang udah ada bantuan duduk. Hakali hijau aku Biasa di Aceh saya kena bantuan karung. Yang kecil-kecil kemau mi yang tempat. Dana-dana nyo yang naik di biar boetik badalak kecil. Anak pumayang wadai Aceh anak pumayang. Ite lego. Dua jona bohate senang tak long yang calon balik ke calon ulama, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur di Aceh. Dua begana mak senang ate urun si. Bapak dan ibu yang berbahagia, Mbak Sabah Bunga hana hadir Syakban di masjid. Biasanya tempat beliau di pojok sebelah kanan di depan sekali. Mengapa duduk di depan beliau? Supaya beliau tidak mengganggu dan tidak diganggu. Yang coba kenan keperhatikan jauh mesti. Jadi di pojok kanan depan, nyamnya kata du uke tak denggu punya belah uke dia uke dah dua pojok. Nya hana so ganggu tayo. Hana ijak le ura ke tayo. Yang mana? Itayo hana ada ganggu gak? Orang lain pun tidak mengganggu kita. Nah, yang coba ibadat keperhatikan, kan? Jadi bab bungohnya, Nabi asal kegagalan Syakban tetap menoleh ke kanan beliau. Menyenang Syakban dia ju. Hanya nak pukalan holai memang itu posisi beliau. Mam sita yang lega mana pernah hidup agak benar ko istri hai temedu memang kau jangan awet saja hai temedu kita nyu ate kaman saja pajan ada temedu ini kan cukup awet ya. Jadi bahasa babungah bagaimana Nabi beliau belum hadir kepegah Pak Bilal beleta kaman Syakban belum ada ni kayaknya gepreh li Nabi dengku salat subuh kali azan han gebi kaman li Nabi gepreh Syakban. Begitu kemuliaan beliau. Mengapa ditunggu? Karena memang orang rajin salat, rajin berjamaah, cilangganan dengung dua ngejamaah. Tapi bengahnya hana, maka dia tunda beta kaman ilai Bilal. Oleh gepreh na padu-padu minit, gebegah li Nabi Bilal. Ini nampaknya Syakban memang tidak hadir. Jadi supaya betilah salat tanya tak kamatlah, kamat ilai Bilal ke kamar Bilal salatlah. Setelah salat selesai Nabi gengi ngulikut ada jemaah memandung memperhatikan ada Syakban tidak, memang tidak ada. Getayang li Rasulullah, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Syakban? Salah sirah hamba Allah tunjuk jarwa lulun depan ya Rasulullah. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Bawa saya ke rumahnya. Ya Nabi rumah Syakban. Hadirin yang berbahagia, perjalanan jauh melelahkan sekali. Jalan zaman ayah gembruk dan badai yang jula-jula, hana aspal, hajam memasar Rasulullah apa ni aspal. Rupanya rumah Syakban jauh tak ke masjid, lejem je. Malay tayo ina dah dengar lejem je bisa berjamaah 5 waktu, 3 jam perjalanan. Terasa capek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wate katu lejem ibu baru truk rumah Syakban. Kemudian oleh urung mai jalan inilah rumahnya ya Rasulullah. Maka Nabi nedang ke rumah kahe Nabi. Gebut salam assalamualaikum. Gedengar jawaban dari dalam rumah Waalaikumsalam warahmatullah. Nah urina buka pintu sudah. Bang Debi memang urina punyanya rumah Syakban gede yang li Nabi. Ibunya ngejawab, iya saya istrinya. Ada apa ya Rasulullah gede yang li urinanya? Syakban hana hadir berjamaah. Luntuan khawatir, maka lunjak pastikan pakon Syakban hana hadir berjamaah. Kepegat li urinanya, beliau sudah tidak ada ya Rasulullah. Kamu meninggal kok. Tahu Nabi kalian Nabi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hadir karena meninggal. Awat dia akan meninggal baru hendak lajak le jemaah. Lejem jak rumah truk masjid. Coba bayangkan 3 jam perjalanan. Kalau salat subuhnya jam 4, berarti jam berapa dia berangkat kan? Munya sembahyang maghrib pohna lewat 15 atau 7 jam berapa dia berangkat? Sampai nawate untuk siapa itu? Untuk dirinya menuju kepada Allah supaya nanti di akhirat jangan tidak terusir dan tidak terasing.
Behana sopa ko sayo ibu. Ru'i mata Nabi. Gupegale urina ganyan. Ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang beliau keluarkan dalam teriakan beliau ketika sakratul maut. Nya dengkum dua. Wadai syukuri rupanya geklik ya. Apa itu kata Nabi? Kalimat yang pertama beliau katakan begini, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ini kalimatnya penggal, nggak punya makna. Kita tidak paham apa maknanya kecuali Rasulullah. Perumah Sya'ban hana kedepunya, bu arti. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Siapa bisa paham kalimat ini? Karena backgroundnya tidak tahu apa-apa. Apa cerita sebelumnya kita tidak paham. Pandai tak depu tanya menyangkut Nabi yang ahli tak bisa menyampaikan maknanya. Ya Rasulullah, apa maknanya ini? Tiba-tiba suamiku waktu sakratul maut mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Maka kejelaskan oleh Rasulullah SAW, wahai istri Sya'ban, begini, ketika suamimu sakratul maut, Allah mereview kembali sesuatu yang dia kerjakan kemarin-kemarin. Gepulimah kali ibu geputa film yang gaya pubuk di dalam dunia, geputa kali ila Allah dia kekala dalam pandangan Sya'ban. Kenapa dinampakkan? Karena menyeurang kasukret maut dipastikan meninggal, maka rasa itu nampak. Menyeurang akan nak kemungkinan udip kembali, ini tidak dinampakkan. Sebab menyegupulimah rahasia bak urang yang akan udip lo nanti udah gak ya cara minta Allah ya, karena kayaknya hanya mungkin udah beli gepulma nah mana putra gepulma hari-hari Sya'ban pergi ke masjid setiap waktu 5 waktu sehari semalam ibu berjamaah penuh kepayahan dan sebagainya karena 3 jam perjalanan. Beliau itu orang miskin, bukan orang berada, tidak punya kendaraan, hana unta hana kuda, jalan kaki terus menerus. Gepulma oleh Allah jajar bah oleh jajang gepiu le jajang gelap ro gepopodro hektar menuju masjid. Pergi ke masjid, Allah nampakkan, kemudian Allah nampakkan balasannya di akhirat. Maka beliau mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Artinya maunya rumahnya lebih jauh lagi dari masjid, bukan lebih dekat. Itu maksud kami tadi mengatakan orang berbuat baik tapi menyesal dia jium je tak mau pekah tu jium je ya kajilah mana dia jium je truk masjid itu yang kadang-kadang simeteng masjid payah aja masjid rumah dia kata yang di masjid pernah ni rumah dulu sekali waktu saya pertama sekali ceramah tahun 1986 itu dakwah perdana kami. Tahun 1986 saat itu juga saya sampaikan maunya masjidnya pakai ban. Kayak sejak urang di Maghrib. Tapi baru-baru ini di YouTube dah ada masjid ijazah namanya. Masjid keliling. Ya minta urang. Urang di Maghrib merumput lambang kah ni. Ya kan? Lam kafe lawannya orang lang kafe itu ada saya kata pun kita mau kafe macit pahat nanian tabung kafe tabung kita macam lagi kameng kap itu ikameng kap itu ada ikameng drone ali ikameng bangayang ke putih cuy ya baju itu le kafe le kap tu le kafe itu apa mananya tu kafe kepu nya doanya berkengkeng kafe lagi jamuan aja tulis. Lu kalian di Malaysia apa? Itu warung-warung orang Malaysia, orang Melayu. Mereka itu sampai hari ini masih menulis kedai. Kedai nulis. Hana merasa kalau ni. Itu yuk kafe. Buat kafe. Baik tulis nan warung apa? Banglah kafe. Mahiyun. Kau bungai Banglah. Di Banglah pergi apa nanya? Maaf, punya kebetulan naik no, ya kan? Tony Cafe, cukup jerat. Lalu begah baba ngelung debu, punan nombor itu dia. Hai, warung kopi kabagayu, bahu bangai ni. Tansang je punya dapat warung kopi, punya dapat kafe, taboklan, 100 rupiah dua kopi. Kan siapa je leher be mutang?
Kafe itu orang Inggris mengatakan kafe dari kata kopi. Kafe singkatan daripada kata cafeteria. Cafeteria dia kantin, warung. Pun tak tulis kafe dia, tak tulis kafe. Kalau double A itu bacanya I, maka dibaca kafe. Di kena urang kafe, maka kafe putra kafe. Hak aja yang baga-baga kuno jak bak kafe dia. Nampak? Anda fikir lagi lah, mohon tinjau kembali lah ya. Jadi baik bengah-bengah lah yang nana pelara kafe baik bengah-bengah. Jadi urin si bang dua ayah yang berbahagia, ya. Maka lun serukan kepada kita yang mendung kata bahasa Aceh getanyo. Kalau ada orang boleh menyampaikan getanyo, artinya dia tu termasuk mana? Longrong. Lo himbau getanyo Bandung. Saya mengajak kita semuanya, marilah selalu bergegas untuk ibadah. Baik tunda ibu. Baik. Gelam tente singau ni audem ne, gelam tente. Azan dikumandangkan, hana lain yang lebih baik kecuali Allah. Buraya tak buat je. Lu tinggal membaca background udip B.J. Habibie almarhum. Bapak Presiden Republik Indonesia mantan Bapak Habibie. Kalau memang yang bagus kita akui orang bagus. Beliau saya akan diazan, hana boleh tahu. Menyawat dia semayang duha, buraya tak je jameh. Tetap preh dengan semayang duha dia. Itu B.J. Habibie. Tapi di penghujung hidup beliau, apa beliau katakan? Tidak ada maknanya semuanya. Ilmu elung le dathat, tapi hana faedah le bukan. Rumah mewah, motor tu inu hak daya hana bege lo. Kop jai motor. Dekat Tuhan menawa hana le sorawat sirawat sadar beliau. Beliau orang taat itu. B.J. Habibie. Taat. Itayo ngejujo kapu hamdi mesmea. Putimang darah baru lega ande mesmea. Tengok dah jajak, abang mau salat dulu deh. Melo kiban apa sampai ada di tengah lo. Hai cok hai kalau ai cok nyesal nanti. Ma ke putro peridon gede. Ya cok ju mengkana ne home. Ya? Salatlah sebelum kita disalatkan. Mendengar suara azan bertergugah hati, ya. Makanya lun sampai lun bukan ceramah. Muadzin-muadzinnya yang pakai kampung bertergugah hati ulu. No seleksi. Mbak yang nak seleksi main bola kaki entau. Poli, futsal. Nyo anak-anak adu berawe anak-anak lun yang muda-mudanya laga-laga tak suai lagi anak buah hati puno yang berquran ke bang tu. Pakai. Tayo yang kedua-dua lun betul, ben begah badan. Minggir. Tapi ingat segan, mereka mau payah mubang le kamu Tuhan cik, yang mudahan amang putar biar ka pada bang cik. Mata yang Tuhan dengan pulam tebang subuh. Mudah mah jo urang kentau dengan pulam dia tapi kok 6 macam tu dia bengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu aja. Yang kabakulah ia ya wakek wawah nung tu dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu batabah masjid subuh lumpio dewa ceramah pas subuh daerahnya lah. Dewa ceramah daerah-daerah Kuala Simpang kan kata subuh dia tinggi. Lu aja nge. Pu mentang ke pu kap tinggai bang. Sayang tu. Pilih yang lega-lega tu. Kesiar kan kriya, kesiar. Perlu. Kenapa dulu Bilal itu disuruh naik ke tempat yang agak tinggi? Di antara sekian banyak manusia pada saat Bilal lah yang nyaring suaranya. Hana mikrofon bawaan, sound system apa lagi? Di bukit. Yang mana aja adalah supaya suara itu tersebar luas ke mana-mana. Orangnya hana payadai ya gede menara gede. Karena mic medang corong medang aja. Bedai tanya oleh orangnya, ada meter lain. Man kadang-kadang lihat cerong mic gede lagi hana mic bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanti habis bang langsung meninggal. Di Arab azan hendak payang-payang tapi suruh raya-raya. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Dia ada biraya su gelam palu itu yang sini menurut menyang subuh bersedih ni bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tan samanya kayak beda-beda kan kamu. Rak mati dia yang penuhi panggilan azan. Bek menyesal sehingga wate syukur maun. Ya semayang tua. Kadang lintas assalamualaikum kam meninggal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Malimon kagak hana wali rumah kepuah juga lagi. Tinggal urinang yang laga kayak keling lega je mengka. Membuka puman bulan kau Allah. Bere. Kadro maksud roh. Yang pentingan. Yang moto mewah yang hek belum lila uro malam. Posi belum malam. Nawate tu lah moto. Posa malam. Nawate ya ge sihat. Muno naru je pu batera pu bungong sire. Lekatnya kajak sedai sak cilu nak lecet motor ya. Oh my. Nyomba elak mana apa ya? Hei supir, noi le. Tinggal di kalau motor kan ibu ngapa lele bangai thaka. Posa malam. Perbaiki luar, perbaiki baju, perbaiki kumis, perbaiki hidung, macam-macam ada perbaiki hidung untuk malam nawate. Semayang hana ada perbaiki. Nyan mandum tinggal. Inong laga pasim kawin lega. Main kawin mangai. Masa ya preh dia pun awal lo. Habis masa indah lontri Semarang cocok nomor angkat barang. Ladung baru sakit dia mendang kai perli lega belah ka. Pula murah yang muda ada fasilitas sudah lumayan bagus. Nah, ada depu yang dengan grong-grong dengan ni kai di WA lega. Sepuh-sepuh tanya nambut, iji binambut jalan lamangka ro minum aje kopi di kafe dia. Nyedung ke kejadian. Letak ke kejadian, mudah-mudahan baik dia luar berapa. Mudah-mudahan. Yang kejadian ada depu dia kan. Mudah-mudahan tapi. Menom dalam begah be urasia dengko. Coba ketika dron kanum lain perkaru inang kau, nyan yakin ju inang dron kamli perkaru legau. Nyakum. Ketika dron kanum lain perkaru inang kau, nyan pun yakin inang dron kanum lain perkaru legau. Yang mana rumus titik selesai. Yang mana? Ingat panggilan mana? Ya? Panggilan azan. Ilmu yang tenang gudonya hebat akhirat juga punya ilmu tapi buahana mendama bungi Allah kita ya kan sebanyak-banyak ilmu di dada banyak berbuat amal ibadah sebanyak-banyak ilmu di dada banyak berbuat ibadah semuanya itu tiada berguna kalau tiada tegakkan salat semuanya itu tiada berguna kalau tiada tegakkan salat. Semayang penting le semayang 5 waktu Pemughrib isya dan sebagainya duk siat menyenai sembahyang surat tadu tawirid hana ada pegahaba masalah dunia ngejak malaikat kemudoa Allahumma arhamhu Allahumma ufir lahu Allahumma tub alaih mudoa kurang doa
Pajan Nabi doa malaikat ahwate ka bade ismayang. Yang baru gue. Titik urah mana? Bahbula ke akhirat. Karena hidup di sana lama dan tidak ada batas. Begabu tak gunanya. Mandonya anak getah pita hana. Ikuti dunia, tinggalkan dosa. Ikuti dunia, tinggalkan dosa. Beli tak desha. Tobat. Kalau dah sembahyang ngom dua, perbaiki. Lagi nak perbaiki pot bungong ini mau ibu. Pot bungong, hanje kuto, nilap. Bak bungong saya kalai, ganto lain, bro lain. Peng ke bungong itu. Tak ada masalah untuk hiasan supaya enak dipandang. Ya, benda-benda ada masalah. Tapi apa salahnya perbaiki sembahyang? Nya sembahyang ngelampah yang perbaiki balena, gure tuah dum sembuh ini kota langsa umpamanya. Nya pernah ceramah memang menanda pegah. Ilmunya mesti sengaja, enggak bisa ditunggu-tunggu ilmu itu datang sendiri, enggak mungkin, itu mustahil. Al ilmu yati wala yuta. Yang sifat ilmu lagi kan. Ilmunya teh minta beda prepres minta teh oleh ilmu. Yang enggak mungkin lah. Bahkan guna ilmu karena muno ibadat wajib han butuh ibadat mihna ilmu, maka menuntut ilmu hukum wajib. Yang kena fungsi hadis Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Nyamna mate. Ja Pak Guru. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Nu purno gelung ilmu tauhid. Karena mate tayo. Ilun rasa lo mentangyo kamu bebe tanoh gitu. Tayo mengkaduha ka bebe tanoh. Ilung ana duha halo. Tapi hana mudale. 50 sekian kau. Karap tu 52. Padung kami ya, menyan 68 dengan hai padung kau. Hana mudale kan, walaupun kalau tak dua. Tiga ke dia beda no. Balik tamano, mantau balik baju gosok, balik ibu molto kan lagi kan, pakai parfum dan sebagainya. Sekilometer aja. Kai put bejan gukam. Bejaran. Ya kerod. Makin lama kita makin dekat dengan alam barzah. Hau tayo tengok ibu. Pu menjadi penghuni surga atau sebaliknya, ya Allah. Sadarkah Anda ini kan kemana dilahirkan ke dunia? Maka rajin salat. Ya muno ilmu yang untuk mendukung salat yang kita benar, ya. Ilmu tauhid boleh muno, ilmu fikah boleh muno, ilmu tasawuf boleh muno, kan kemana mengenai ilmu. Kembali ulama muno menyahana ilmu tauhid salat tamari ke kafe menan ke mufawahirakan benda timbam dalam hati munyohana ilmu tasawuf ruh tapajung bangke munyohana ilmu fikah ta ibadahan sah sabi munyohana ilmu tauhid salah tamarin jeung kafe lagi urang pegah muno lawanyo Allah hilangin dua-dua gero Allah tempat hilangin yang kerja kafe ya. Buat Allah langit. Lontayang ba anak-anak lu ni ke ibu-ibu juga adik-adik semuanya ya. Allah nak perlaya tempat. Ana menyana urung begah Allah langit. Ini kedua menjauh. Ya kalau nak langit pa kedua irmoron. Allah nak perlaya kedua. Ya kita penting memahami bagaimana Allah itu bersifat dengan wujud azali. Wujud azali adalah dia tak pahami oleh ibu yang berbahagia.
Artinya Allah itu sudah ada sebelum alam ini ada. Ya kolam alamnya nah Allah kana. Artinya Allah tidak butuh kepada makhluk termasuk langit, bumi, aras, kursi dan sebagainya, enggak butuh. Nyan hana ilmenyan punya hana teh murno. Maka sabi lu bukan jera malum. Kan YouTube nebut, baik YouTube. Bak kutuk. Belajar bukan di YouTube tapi di kutuk. Kutuk hati kita. Hai nah ilmu-ilmu lewat YouTube yang sampai kali gure-gure, tapi maunya kan langsung itu lebih baik, yang mana? Tidak teman-teman yang beda paham guru tu. Allah Taala ilangin, Allah gumengin, terbayang yang ada abad, Allah itu maha melihat. Pandangan Allah tembus, tidak ada halangan, tantangan, tidak ada hijab. Tidak begitu yang bina, namanya perayaan, namanya kasalah lo ini ke? Allah melihat dengan sifat basar, tapi melihat Allah tidak pakai biji mata, hanya pakai kelompok mata. Allah mendengar dengan sifat sama. Allah mendengar tidak pakai pendengaran seperti kita, bukan dengan cuping telinga. Kau tidak butuh selaput gendam telinga. Kau nak lagi ngeliung lagi tanya, minta pegang Allah Taala, menong si ngeliung lagi tanya. Berarti samalah dengan kita kan? Nyan kinang kurle ilmu tauhid bet salah mari je kafe. Hana lam taturi Allah lagi-lagi nyan model. Sama dan taturi kalam dan mufhum. Sapu hana mufhum nyan han gedung ibadah. Tapi Tuhan dah sembahyang gedung. Kup jai kabeh iya tu sembahyang dan je buat. Silusin kabruk jakrum ada temang luko-lukom kami apa hang tu. Karena anak terperbaiki salah. Yang terperbaiki tanya rumah kadire, nyo roba model ke nyo lawanya model minimalis, anak cocok oleh bapa. Kabeh peng loe bapa. Iklan dalam ayah nyo TV zaman out of the model. Blow yang LG lah. Kam tepe TV bioskop irmo. Sumayangan sopor betul. Pagi hang tuang ibadat. Nyo pe ada perbaiki ibu. Sumayang mo betul. Maka lun sarankan ronyo pun lun tuan. Nyo leke maah ba urung bedu. Baik bengeh urung bedu ande. Ba? Ah. Nyo menobu. Semayang nedang wadai nedang. Pahami baca-baca lah. Berdirilah secara betul ketika anda masih mampu. Lebih puas tak ibadat ketika tanya tubuh mendan sehat. Ketika berdiri betul, kalau dibalik kalimatnya menjadi betul-betul berdiri. Karena itu rukun dalam salat. Awati tanya kasake. Apakah bapak ibu semuanya yang hadir pada malam ini termasuk saya? Sedih tak? Karena kita tidak dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Sedih tak aku? Belelun tayang badra na jauh bujujur. Nawa hati ketika kalimat Allah hanali sempurna na baca. Nawa hati. Wadai bu, wadah. Makanya ketika lidah belum kaku, belum keluh, masih bagus suaranya. Praktek salat bugdoi. Allahu Akbar. Wahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puai. Tapi wate kage on ada Allahu Akbar. Nya mun demera sawat. Hana puai ita yang lewur mampu tunggu istri yang benar hang gedung semua bukan bicara diterima atau tidak ini.
Ketika tanya mantau sehat, masih kuat, otot hebat sekali, kita persembahkan kepada Allah sampai ngelepai mentanda ibadat. Gepegah oleh Allah malaikat. Malaikatku, ada apa Tuhanku? Kamu perhatikan ke dunia. Di mana itu? Di bumi Alu Brawi. So ya Allah, di rumah bulan. Itu hambaku itu dari sehat, dari kaya sampai hari ini sudah cacat, dia sudah bangkrut dan sebagainya, gak pernah absen salat. Bangga Allah, gempu bangga Allah malaikat. Tapi menyata Melayu wadah kalapai, la ilah mengebegah Allah. Mendadak Allahu Akbar. Kebegah Allah ya, kalapai baru tinggal gelu. Ya benar. Lagi gekun ke Fir'aun oleh Allah Ta'ala. Imrati wadah iya katuk bahlekum. Ya, kebegah malaikat. Behirin keji ya merate. Nyantu merate temakut. Iya kelung kai bala. Ya, baik apa teh anak imannya geproteh oleh Allah. Nah, jadi maunya ketika sehat persembahkan secara sehat. Oh teh haid dadang baru je dadu kan punya tahapan. Urang urang dang kemayang tapi kedua anak sah kemayang. Memang kemayang wajib. Urang mantap mampu dang tapi dia duduk sengaja. Tidak sah salat karena rukun. Dang itu rukun. Dangnya rukun. Mamanya semayang sunat ngku istri. Semayang sunat dia tengok dega-dega mendang pu duha-duha do. Run duha okey lah. Yang tengok mu baru leplo semayang sunat berkadu Allah akbar. Yang lagi orang je kupi tikan membawa. Di pencung. Gawa. 100% potong setengah. Kebegal Allah malaikat. Yang setengah tulis. Pakai mana ni Allah? Setengah ingat kalau. Tidak hidup. Kalau memang ozor, jangankan salat sunat, yang wajib pun boleh. Jadi orang yang semayang sunat siradu pada hari kedap yang pahala setengah. Orang yang itu tapi dia berbaring yang pahala setengah duk kejauh orang berbaring. Demikian terus menerus. Yang kena pegah tak benar oleh kagu kalau tak semayang. Kalau tak semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dah semayang berdoa ada, ya Allah yang mesti mengerik, ya Allah nepupayang mulut ni Allah bermerempok semayang lehu yang doa. Dikali semayang mengerik berdoa ke lehu ke isya, ya Allah nepupayang mulut memudamai semayang isya. Lihat semayang isya, ya Allah nempu berkah mulut pupayang mulut memudamai semayang subuh. Lihat subuh benar lah tapi kepu benar. Lam doanya pahala kepada Allah karena berdoa panjang umur untuk ibadat. Hana pulai nyamanan kum doa yang berbahagia. Tayang de leurik buka dengan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapasi tak mau syurga. Nak kebah kemayang han. Nyokun tak pegat maulid Nabi tak kena cok tauladan kehidupan beliau. Hubungan beliau dengan Allah kayak apa? Bagaimana? Dari mana kan Nabi Muhammad SAW kejaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala beruh hubungan fit. Baru mau Abu Talib tinggal tunggu Abu Talib tinggal. Nabi Muhammad hana pernah gejak bat tempat urung-urung jak ba gereja punya bahasa kita yang orang yang semua petum berada. Ana ru gejak. Nya Nabi, jangankan Nabi, ayah kementam, watego pemuda bergaul bebas dengan inang cantik, ya, bergaul ngau urang rusak, bergaul bebas, jib ara, mujudi pohgop, Abdullah tidak terlibat. Ya Nabi dijaga oleh Allah Taala, ya kan? Ya Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aminah dijaga oleh Allah, wanita cantik di rumah saja, enggak pernah berkeliaran. Kon kebetulan lahir Nabi Muhammad beda begitu nyonya kat. Nah, dia Nabi Isa titah na Nabi nang disoboh oleh Allah menggebuh Nabi Muhammad kan. Itu spesial sekali. Dari ibunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahandanya juga dipilih oleh Allah. Pemuda bukan masalah ganteng ini. Pemuda yang sangat bagus akhlaknya. Abdullah lamu rumah tangga Abdul Muttalib paling kesayang dari Abdul Muttalib dan doa-doanya ke Abdullah. Sayang dah. Sehingga orang Arab mentai kun pak oten tetangga lah.
Waktu meninggal Abdullah ayah Nabi katanya, ikut le orang Arab. Saya Abdullah meninggal. Apakah meninggal Lahab dia? Lahab je pun mati. Memang berutakan pula. Jadi Abdullah kejauh pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terjaga dengan baik. Nabi katanya terjaga dengan baik. Dari imannya nyan kag jaga daripada dosa beru. Kemudian menjadi remaja. Kaikun Al-Amin le urang kampung honang aja. Maman Al-Amin, mampirlah. Yang ibu-ibu kok gelak Nabi Muhammad. Nabi ke tak kai. Maman piona tamang rumah. Al-Amin hang ja gabuk urang ku. Ada idan dia dua berawi ke menansi. Mesti nan kala nan mi kampung yo ke tak kai mi muda mendang. Ile wara keur modon. Pio de ro. Temliko ron pegah lah. Yang ke tak kai mai ana. Mai anang dia tengah-tengah mangan taduk ngemai dan nonton TV katuk go rumah. Mereka lah. Nah ni merah kepu sampai nah apa liko. Bom memplam leun pu buai pot. Mangan sot. Iti go abi. Go pula jago ni mete yang pot. Hana tomto urang Arab ya lapor bab dum tentang kenakalan Abdullah ayah Nabi. Hana tomto urang barmo Abu Talib pamannya Nabi, ia melapor bahwa ada kenakalan yang dilakukan oleh Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sampai ke dewasa. Lebih-lebih hana, hai, ane inang cantik-cantik tak je wata yang punya urang Arab nunggu jamun ke laga. Tu tengok. Ada yang bawa wajah Arab. Bawa hidung mencung-mencung lagi tercetak ni. Lagi tak depek. Kalau tinju mana muat biu. Minta balik mana je telat di mana. Pula galaga. Dari dulu memang begitu orang Arab. Pakiban cantik urang watanya. Maksud je Abdullah pi ganteng luar biasa ya Allah. Kegantengan Abdullah hanam tiba ani nago. Abdullah ganteng nago hanam ramah tu. Hanatom bergaul ya hanagan Abdullah. Nabi juga demikian. Galak Khadijah gelakai mengkawin dengan Nabi Muhammad. Jadinya manusia biasa dengan isteri. Biasa ya hana biasa lagi tanya. Nyo payah pegah bapa anak tanya ibu. Mbak entuk mana ketika orang ngomong Muhammad itu kan manusia biasa juga. Itu konotasi negatif. Hana itu homofob menemi. Payah jelaskan Muhammad itu manusia biasa. Biasa macam mana? Nabi Muhammad itu manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia biasa yang tidak biasa. Yang benar. Utusannya saja diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, kita menjadi bukan biasa. Okay? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita menjadi bukan biasa. Bulan di langit itu nunggu mau. Nabi katanya di pemulihan. Bulan itu biasa. Halo, biasa? Gue ulangin, kude istirahat rendah ya terima semaya. Par urulain na, ulangin. Ya, awak yang nalipal-pal ulangin kah kalau? Gimana cara ada bukan biasa? Dan kepegah oleh Allah ibu lama diskusi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu asya. Anda saja bukan karena ingin kuciptakan engkau Muhammad, apapun tidak kuciptakan. Alamnya hangga pegah oleh Allah menyiapkan rencana kepelahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu alam yang bukan Allah, semuanya alam. Nunda yang badan nah hayya Nabi Muhammad puan. Hayya kan ada apa hayya tengok memang menan ibu kan? Maya banding le Sukmawati ngayah ji. Sukma, masa Andri Sukma? Andri Sukma. Halo, Andri Sukma. Adik Kak Mega. Adik Cupu Mega Jakarta. Gajah nak mulai. Katuha sadar. Mulai boy hidup yang terkait hidup bersih katu mulai. Oh, dulu lagi dah konform ayat apa ya? Bengeh dia pihina Nabi Muhammad. Jadi pihina dia terbiak kau itu nak tayu tamah terbiak di Maduro desa. Tapi sekali jangan tu Nabi. Nunda yang ada, nak bengeh dah di pihina Nabi Muhammad.
Ya bungalah miyahana berarti hana iman dayo. Itu hadis Nabi. Masya Allah. Sukma. Tayo ya gade gaduh kaya main keroko. Alah sukma tua. Ada mau mendaudik bongkar no, lu yakin? Dah mendaudik sebat no, ngecacah aja. Sabah anu kurang ajar pokoknya. Dulu Bung Karno itu tidak pernah menghina Rasulullah. Bung Karno tidak pernah menghina Rasulullah, dan beliau mengakui bahwa berkat kalimat syahadat Indonesia merdeka. Hidup tai tepu-tepui mengamnya. So Nabi Muhammadnya, Nabi Musa saja leutayang Allah, wate merasa beliau kepegah apa Allah langsung Nabi Musa kan, bukan melalui Jibril. Ngekul Nabi Musa ya Allah, ngawalain naganya ya Allah, itu manusianya, sifat manusianya muncul kan. Ya Allah ngawalain naganya ya Allah, pegah apa langsung lagi pegah apa ngelung. Na urul ilm lang lebih hebat lomba lu ni Allah. Na kerja oleh Allah. Beliau ingin tahu saja, bukan sombong. Nah ya Allah, hai Musa. Nah ya Allah, nah so ya Allah, Muhammad, iya. Mana dia sekarang? Belum lahir lagi. Kepikiran Nabi Musa lahir belum hebat lagi. Man ya Allah punya hebat Muhammadnya pu ya Allah. Hai Musa hebat Muhammadnya. Hana rencana lun pujin alamnya menyekan rencana lun kena pelahir Muhammad. Gata hana lun pujin menyekan gara-gara lun pujin Muhammad. Mana ni Allah? Ya Allah nampu mati lu ni. Nampu wafat lu. Mengapa? Apa kamu tidak senang dengar? Senang sekali Tuhanku. Galak talun dengar hepa. Mapakan jadi wafat rawat. Maksud saya ya Allah, nanti mohon bangkitkan kembali saya ketika Muhammad itu lahir. Jadikan aku sebagai umatnya. Ya, kaji ke Nabi gila kaji umat. Dikang namanya kaji umat berjing ke Nabi. Macam pungo tu bagi dua, na pungo poh kop, na pungo poh ro. Allah